Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya diberikan kesempatan mewawancarai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan, berkaitan dengan bagaimana upaya Bali supaya bisa menjadi surganya digital. Nah, ini program yang memang sedang dicanangkan juga oleh Pak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dan beberapa waktu menyelenggarakan apa yang disebut dengan Digital Festival Bali. Dan tentu kita ingin mengupas persoalan ini, apakah Bali cocok atau seperti apa ya? Apa yang mesti dipersiapkan oleh Bali kalau ingin menjadi surganya dunia digital. Kita sapa dulu narasumber kita, Pak Rektor. Selamat siang, Pak Rektor. Ya, selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Ya. Baik-baik. Sehat ya, Pak? Ya, tetap sehat semangat, dan ya. tetap semangat. Itu yang tidak boleh hilang, semangat. Ya. Ya. Pak Rektor, kalau kita bicara tentang Bali menjadi surganya digital, nah gimana tanggapan Pak Rektor ini? Ini mengada-ngada atau hal yang masuk akal sebenarnya, Pak? Ya, saya kira itu suatu hal yang realistis ya. Jadi, sebagaimana diketahui sekarang dunia digitalisasi, perkembangan teknologi informasi sudah sangat menggejala, sudah sangat masif. Maka di Provinsi Bali pun saya kira jangan ketinggalan. Apalagi dikaitkan dengan Bali sebagai destinasi pariwisata, itu bisa menjadi saling melengkapi antara digitalisasi dengan pariwisata ini. Nah, digitalisasi adalah suatu industri yang barangkali sangat cocok di Bali, yaitu industri yang tanpa asap, ya, tidak menimbulkan polusi. Dan kenyataannya sekarang juga sudah ada beberapa informasi maupun juga fakta di lapangan bahwa beberapa alumni kami, ya, alumni Stikom Bali, dan juga saya dengar juga masyarakat lainnya, artinya bukan alumni juga sudah banyak bekerja di sektor digitalisasi, di mana katakanlah perusahaannya ada di Inggris, perusahaannya ada di Perancis, tetapi mereka itu kerjanya di sini, di Bali, ya. Artinya itu kan tidak menimbulkan apa-apa, jadi mereka cukup di kamar atau di kos-kosan barangkali juga, kemudian ada laptop, ada wifi, ada perangkat lainnya yang mendukung untuk pekerjaannya, dan itu sudah banyak sekali terjadi sebelum digitalisasi ini merasuk. Artinya banyak programmer-programmer yang ada di kita maupun juga dari orang asing yang barangkali tanda petik mungkin visanya visa turis atau visa enjoy, tapi mereka bisa melakukan pekerjaan dan itu tidak terdeteksi oleh yang berwenang karena memang tidak kelihatan, ya, betul, jadi tidak kelihatan. Nah, ini salah satu dengan adanya program tadi surganya digital itu barangkali itu akan menjadi semakin diformalkan bahwa Bali ini nanti ke depan selain pariwisata maka digitalisasi inilah yang perlu terus didorong dan dikembangkan oleh semua stakeholder, baik pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia pariwisata dan sebagainya, karena itu akan menjadi suatu keunggulan lain, suatu sektor lain yang bisa diandalkan selain pariwisata. Sebagaimana diketahui dengan adanya pandemi ini kan sektor pariwisata yang paling terpukul, tapi sektor digital malah tumbuh berkembang, termasuk kami juga dalam tanda petik mahasiswa barunya tidak berkurang, malah naik, ya. Malah naik, tapi yang minta potongan juga naik karena memang orang tuanya kan terkena pandemi, terkena sektor sektor pariwisata terkena itu, sehingga banyak juga yang minta keringanan dan sebagainya. Tapi dari segi jumlah minat malah semakin naik. Masyarakat untuk pelajari katakanlah begitu ya, untuk digital ini sangat luar biasa ya, Pak. Ya, jadi sudah terbukti bahwa digitalisasi di sektor pendidikan pun tidak terdampak dari segi jumlah, tapi terdampak dari segi SPP-nya, ekonominya terdampak. Nah, kemudian juga kita lihat di sektor bisnis digital, misalnya sektor katakanlah marketplace itu kan, nah, gitu, kan berkembang terus. Ada yang lain, saya sebutkan aja misalnya Gojek, kemudian Tokopedia, kemudian Bukalapak, itu kan berkembang terus. Secara internasional di dunia luas, itu yang punya Amazon.com, ya, yang punya Tesla itu kan semakin berkembang juga gitu. Jadi sektor digital ini ya hampir tidak
terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Jadi sudah tepat misalnya kalau ada program, katakan ada visi dari pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan digitalisasi di Bali ini. Dan itu memang klop juga dengan sektor pariwisata ya Pak? Iya, saya kira bisa saling menunjang dan saling melengkapi. Bukan hanya klop, tapi memang sudah keharusan kalau menurut saya. Ya, sudah suatu keharusan dan Bali sebagai destinasi pariwisata yang mendunia bisa lebih banyak lagi manfaatnya dengan digitalisasi ini ya. Kalau misalnya kita secara manual katakanlah misalnya pasang iklan di di koran-koran luar negeri, kemudian bikin brosur kemudian disebarkan, kan lebih baik kita digitalisasi ya, lebih murah tapi itunya bisa lebih jangkauannya lebih banyak. Jadi dengan digitalisasi ini bisa lebih murah gitu, lebih efisien. Pak Rektor, kalau mungkin sebagai orang yang katakanlah expert ya, akademisi juga Pak Rektor, apa yang mesti dipersiapkan Pak? Artinya pemerintah, kemudian masyarakat dalam betul-betul menjadikan Bali ini sebagai surga ini, apa yang mesti dilakukan oleh? Ya, terus terang saja berarti memang semua stakeholder harus memperhatikan ini. Kalau misalnya pemerintah katakanlah punya kebijakan, punya anggaran yang cukup, maka tentu saja infrastruktur yang harus terus dibangun ya dalam rangka mendukung digitalisasi ini. Ya katakanlah misalnya sekarang walaupun sudah ada tapi kan belum cukup ya di Banjar, di di desa, di kecamatan, di tempat-tempat umum. Kalau misalnya sudah ada WiFi dan sebagainya ya yang itu merupakan infrastruktur teknologi, kan bisa masyarakat bisa semakin enjoy berdigitalisasi ini. Infrastruktur ya, internet betul. gitu ya? Ya betul. Ya, sekarang ini sampai kan, ke pelosok-pelosok harus dibangun. Betul. Nah sekarang kan juga beberapa program ITB Istiqomah Bali yang berkaitan dengan itu adalah sekarang di Istiqomah Bali meluncurkan program ya namanya kuliah sambil magang online di luar negeri. Luar negeri? Iya. Jadi perusahaan-perusahaannya rekanan ITB Istiqomah Bali itu ada di Singapura ya, tetapi mereka para mahasiswa magangnya adalah dari sini, dari Bali. Dari kampus, dari tempat kos, dari kamarnya masing-masing. Nah, tapi itu kalau misalnya dari kampus kan memang sudah disediain WiFi internetnya. Tapi kalau di kamar kosnya masing-masing, ya berarti kan mereka harus modal lagi kan, beli paket data, langganan. Nah, itu kalau disediakan oleh pemerintah, itu kan mereka sangat antusias dan sangat tambah semangat gitu untuk melakukan hal itu. Dan jangan lupa setelah itu kan namanya magang itu kalau di luar negeri kan ada honornya. Iya, ada honornya. Kalau mungkin di sini malah magang tuh katanya bayar, saya pernah dengar gitu kan. Tapi kalau di luar negeri kan bayar gitu. Ini dibayar ya? Iya, ada uang sakunya, ada honornya. Ya lumayan lah untuk bekal kuliah untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang saya ketahui sampai 1,5 juta per bulan di tahun pertama, kemudian 3 juta di tahun kedua dan 3,350 tahun ketiga. Jadi kalau di total tuh dapat anak-anak sekitar 99 juta ya. Itu magang sambil kuliah. Nanti setelah magangnya selesai kan dikontrak 4 tahun sama dengan kuliah S1. Jadi tahun pertama kuliahnya itu adalah setahun ya padat sekali, bukan dipadatkan, padat sekali 2.000 jam per tahun. Kemudian setelah itu baru dikonversi sama Stikom itu sekitar 60 SKS. Kemudian sisanya di 3 tahun terakhir itu sambil magang sambil kuliah 80 SKS lagi gitu kan, agak-agak longgar kuliahnya. Nah, jadi ini nanti begitu magang berakhir dapat juga gelar S1 ya. Kemudian juga bisa aja pada saat berakhirnya magang itu kontraknya berakhir tapi performan daripada si pemagang atau mahasiswa itu bagus, kemudian perkembangan perusahaan juga bagus, kan bisa menjadi ikatan kerja. Ya, kalau ikatan kerja mungkin 3 atau 4 kali lipat daripada honor magang tadi kan gitu. Dan itu dikerjakan semua dari Bali. Nah, ini cocok juga mungkin dengan program pemerintah tadi yang disebut Bali Surga Digital itu kan. Jadi ini Stikom sudah memulai dan sekarang sudah ada 200 orang yang sedang melaksanakan di tahun pertama nih, belum magangnya dulu ya. Baru batch 1 100 orang kira-kira sudah 7 bulan, batch 2 kira-kira sudah 3 bulan. Nah, jadi di akhir tahun niki nanti kemungkinan kita akan melepas ratusan pemagang ke Singapura tapi online. Itu juga nanti kalau misalnya masif ya, dan saya yakin ke depan akan semakin masif hal seperti ini. Sekarang aja kan sudah
kerja from anywhere Ya, gitu, study atau belajar from anywhere juga gitu kan. Sama juga kerja maupun magang juga bisa terjadi seperti itu, dan ternyata sudah dicontohkan oleh pihak Singapura dalam hal ini, karena di Indonesia saya belum mendapatkan itu, tapi yang pertama kali menawarkan itu adalah Singapura ke ITB kembali, dan sekarang sedang 200 orang, nanti di bulan Juni mungkin sekitar 300 orang, bulan Agustus sekitar 300 orang, bulan September atau Oktober 300 orang, sehingga nanti ada ribuan mahasiswa ITB kembali yang melaksanakan pemagangan online. Berarti ini bagian juga mempersiapkan SDM Bali ya? Iya, Pak betul. Rektor, ya, Saya kira kan sekarang juga kita kan sudah mempunyai 8.500 alumni. Saya lihat mohon maaf ke Provinsi Bali banyak juga alumni Sikom. Ya, ke Pemkab di kabupaten kota di Badung juga banyak juga gitu. Di airport dan sebagainya. Ya, kita bersyukurlah, artinya eksistensi atau kehadiran ITB Sikom Bali ini sudah dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat, oleh pemerintah, dan oleh stakeholder lainnya. Jadi tadi infrastruktur yang harus dibangun juga oleh pemerintah, internet dan SDM juga harus dipersiapkan. Betul. Dukungan kebijakan juga. Ya. Nah, kalau kita melihat ke depan, Pak Rektor, kalau kita bagian dari digitalisasi, apa yang mesti katakanlah next yang harus mesti dilakukan oleh kita bersama, ya, tidak hanya pemerintah, masyarakat. Apakah Pak Rektor melihat masyarakat kita di Bali sudah aware tidak dengan digitalisasi itu, atau masih gagap sebenarnya? Ya, di kota-kota besar, katakanlah Denpasar ya, atau sebagian di kota-kota yang misalnya Gianyar di kotanya atau Ubud di kotanya, kemudian beberapa ibu kota kabupaten di Bali ini sudah aware ya. Tapi mungkin di pelosok-pelosok masih perlu peningkatan literasi ya, oleh semua pihak, oleh pemerintah, oleh kami juga dari pihak lembaga pendidikan, dan juga mungkin dunia usaha juga, kemudian juga banjar-banjar secara adat dan sebagainya, bahwa ini akan menjadi suatu keniscayaan digitalisasi itu. Jadi semua itu terkait dengan digital ya. IT ini kan bisa mengembangkan mengkait-kaitkan dengan semua bidang ya. Jadi yang istilahnya yang rumit jadi sederhana, yang jauh jadi dekat gitu kan, yang mahal jadi murah. Itu kan manfaat IT yang notabene harus diedukasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu tahu dampak negatifnya saja gitu. Memang selalu ada itu kan, ibarat pisau bermata dua, selalu ada positif dan negatifnya. Tapi kalau kami dari lembaga pendidikan selalu melihat dari segi positifnya, dan bagaimana mencegah anak itu supaya tidak terjerumus daripada dampak negatif digitalisasi, antara lain dengan melaksanakan program itu. Jadi mahasiswa kami dalam setahun pertama itu kalau ikut program magang online ke Singapura ini betul-betul padat, 2000 jam dibagi 50 minggu, 40 jam per minggu kita belajar terus dalam tahun pertama. Tahun kedua magang sama juga 40 jam per minggu plus kuliah di sore harinya atau malam harinya, sisa-sisa SKS-nya. Jadi dalam zaman digitalisasi tetap produktivitas ini tetap harus meningkat dan dikembangkan, tetapi memang sekarang mungkin matanya harus kuat, harus pakai kacamata pelindung mata dan sebagainya, karena akan terus-terusan berhadapan dengan gadget atau laptop gitu. Baik, terima kasih Pak Rektor atas waktunya dan penjelasannya. Saya kira lumayan memberikan kita gambaran bagaimana sebenarnya peluang Bali menjadi surga digital sangat terbuka ya, dengan kelebihan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional ya Pak Rektor ya. Kemudian juga, tapi yang perlu dibangun ke depan lah infrastruktur. Saya sepakat ini karena Bali mungkin tidak terlalu luas ya, tapi infrastruktur ini perlu dibangun lebih masif lagi sehingga hampir semua pelosok desa bisa mendapatkan akses internet ya Pak Rektor ya. Kemudian SDM juga harus dipersiapkan, dan Stikom Bali sudah melakukan upaya ini. Tentu pemerintah perlu melakukan support dukungan yang berikutnya. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.